Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku mau bahas tentang topik pecahan ya. Topik yang ada dalam pelajaran matematik ya. Dalam tingkat SD, SMP, SMA, maupun terus nanti ya, kita akan selalu memakai namanya pecahan ini. Nah, kenapa pecahan ini dipakai ya? Bilangan pecahan ini kenapa dipakai gitu ya? Nah, karena ya, alasan utamanya adalah karena tidak semua sesuatu dapat digambarkan atau dinyatakan ya dengan bilangan bulat. Nah, maksudnya apa sih? Nah, contoh seperti ini. Misalnya ini adalah sebuah kue ya, sebuah satu kue. Nah, misalnya aku cuma mau membeli gitu ya. Aku cuma mau membeli kepada penjualnya hanya bagian ini saja. Dan ternyata penjualnya membolehkan untuk aku tidak harus membeli satu kue full ini. Nah, bagian apa ini? Ngomongnya bagaimana ke penjualnya kalau aku hanya mau beli bagian ini saja. Nah, seperti itulah kasus di mana kita membutuhkan yang namanya bilangan pecahan gitu ya. Karena tidak semua bisa dinyatakan dengan bilangan bulat. Nah, jadi kalau aku hanya mau beli satu bagian ini, jadi kita bilangnya seperti ini. Ini kan bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4. Nah, jadi aku mau beli hanya satu dari 4 bagian yang ada. Jadi, bilangan pecahannya sebenarnya adalah 1/4. Karena hanya satu dari 4 bagian yang ada, gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya aku mau membagi kertas ini menjadi 3 bagian ya? Nah, setelah aku bagi menjadi 3 bagian, aku hanya mau gunakan yang bagian ini saja, yang aku arsir. Nah, kalau gitu aku sebut bagian ini berapa bagian? Ya, ini adalah bagian 1, bagian 2, bagian 3. Berarti ini adalah 1 dari 3 bagian yang ada, atau 1/3 gitu ya. Oke, nah lalu misalkan gelas ya. Misalkan gelas aku hanya isi segini dari semua, misalnya semuanya kapasitasnya itu adalah 1000 ml. Kalau di sini 500 ml ya. Nah, lalu ini berapa bagian airnya? Nah, ini berarti 1 dari 2 bagian yang ada. Berarti ini adalah 1/2 gitu ya. Nah, jadi bilangan pecahan itu adalah untuk menyatakan bagian dari satu full bagian yang ada gitu ya. Jadi itu adalah gunanya pecahan. Nah, pecahan ini biasanya ditulis dalam bentuk seperti ini. A per B. Selalu ada angka di atas dan angka di bawah. Dan angkanya ini adalah A-nya adalah bilangan bulat dan B-nya juga bilangan bulat gitu ya. Misalnya kayak 1/4, 1/3 gitu ya. Tidak mungkin 0,2/3 gitu, tidak mungkin. Jadi pasti bilangan bulat atas dan bawahnya. Nah, kita kenal bagian yang atas ini adalah kita sebut dengan pembilang. Nah, yang di bawah ini kita sebut dengan nama penyebut. Oke, jadi ibaratnya pembilang ini adalah yang ini, berapa bagian yang diarsir, kalau yang bawah itu adalah berapa bagian totalnya. Seperti itu ya pengertiannya. Pembilang bagian yang diarsir, penyebut adalah total keseluruhannya ada berapa bagian yang sama gitu. Nah, itu adalah pecahan ya. Nah, ini pecahan ini kita sering pakai dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi kalian harus bisa ya, dan untuk mengerjakan banyak soal-soal matematika, kita membutuhkan yang namanya pecahan ini. Banyak yang kita butuhkan soal-soal dengan menggunakan pecahan ini ya.
Nah, ini aku ada beberapa contoh arsiran-arsiran ya, dan ini adalah beberapa bagian yang kita bisa latihan. Nah, contoh ini. Nah, ini adalah berapa pecahannya? Menurut kalian? Nah, caranya gampang. Caranya kita hitung lagi ya. Ini ada bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat. Nah, ini ada berapa yang diarsir? Satu bagian. Nah, berarti satu dari ada berapa bagian yang lainnya? 1, 2, 3, 4. Berarti ada dari 4. Jadi 1/4. Satu bagian dari 4 bagian yang ada gitu ya. Kalau seperti ini, nah kita nomorin lagi ya. Yang diarsir ada berapa? 1, 2 ya. Nah, terus 3, 4, 5, 6. Berarti ada berapa yang diarsir? 2 dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 dari 6 bagian yang ada. Atau 2/6 ya. Seperti itu. Nah, kalau begini, berapa ini? Nah, lagi-lagi kita nomorin lagi aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti berapa? Yang diarsir 1, 2, 3. 3 dari 8 bagian yang ada. Berarti 3/8 ya. Nah, lalu kalau ini, ya sama juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti yang diarsir ada berapa? Ada 2 ya. 2 dari berapa? Totalnya 8. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, itu jelas sekali bahwa yang di atas itu adalah bilangan yang di atas atau pembilangnya adalah bilangan yang berapa bagian yang diarsir gitu ya. Dan di bawahnya adalah total dari jumlah semua bagian yang ada gitu. Nah, jadi seperti itu cara kita mengenal pecahannya. Kalau kalian ada PR, nah cukup kalian ikuti langkah seperti ini, maka kalian bisa mengenali bilangan pecahan dari arsiran atau bangunan yang ada, atau bagian yang ada gitu ya. Oke guys, itu aja yang mau aku jelasin tentang pecahan ya. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Thank you guys for watching this video. See you again in the next videos.